Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Baik, kita akan membuka Alkitab kita, saudara, dari 2 Korintus pasal 6. Dan kita akan membaca ayat 11 sampai ayat 18, lalu pasal 7 ayat 1. Ya, kita akan membaca sampai di situ dari 2 Korintus pasal yang ke-6. Baik, jika saudara sudah menemukan bagian ini, kita akan membacanya secara bergantian. Dari 2 Korintus pasal 6, 11 sampai 18, lalu 7 ayat 1. Mari kita mulai. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Pasal 7 sama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudara, pada waktu kita membaca bagian ini, kita diingatkan kepada satu prinsip bagaimana seharusnya hidup kita sebagai milik Kristus. Menarik ketika Paulus menulis dalam bahasa yang sangat terbuka kepada orang-orang di Korintus. Kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Paulus menjeritkan satu situasi yang dengan sangat mudah kita pahami. Bagaimana dia dan para rasul berjibaku memberikan waktu mereka untuk berbicara kepada orang-orang di Korintus. Dan bagaimana mereka secara terbuka membicarakan segala sesuatu. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini menjadi sesuatu yang menarik. Gairah yang begitu tinggi. Keterus-terangan yang disampaikan. Sebagai satu warna kekristenan yang perlu dalam kehidupan keimanan kita. Oleh karena itu dikatakan bagi kamu ada tempat yang luas di hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di hati kamu. Sayang, apa yang dilakukan oleh Paulus ternyata tidak berespon dengan cukup baik. Tidak ada satu timbal balik yang sangat pas. Paulus mempunyai hati yang luas untuk jemaat, tetapi jemaat tidak punya tempat hati yang luas untuk Paulus. Saudara, saya bisa sangat memahami situasi yang diungkapkan oleh Paulus. Itu akan semakin terasa ketika kita berpikir tentang kebenaran, kita mau menggarap kebenaran, kita mau mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Akan semakin terasa sulit untuk menemukan orang dengan motif yang sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh, dengan gairah yang berkobar-kobar. Kalau kita ada di tataran pada umumnya, sekedar berkumpul dan melakukan ritual, itu menjadi jauh lebih mudah. Karena yang kita lakukan adalah target eksekusi kepada teknis pelaksanaan. Bagaimana mengerjakan sesuatu itu supaya kemudian menjadi jalan. Tetapi ketika kita berdialog hati, menemukan motivasi, ini akan semakin sulit. Nah karena itu Paulus berkata, aku terbuka, tidak ada yang terselubung, tidak ada yang kusembunyikan. Aku buka hatiku lebar-lebar untuk kalian. Aku menyatakan kebenaran itu. Tetapi, kalian menutup hati kalian dan hati kalian sempit untuk kami. Menerima apa yang diajarkan Paulus. Memahami secara utuh apa yang sedang diucapkannya. Maka dikatakan oleh Paulus menjadi menarik. Karena itu aku meminta kepada kalian supaya timbal balik. Aku berkata kepadamu seperti kepada anak-anakku. Bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Sehingga
Hatiku yang lebar untukmu dan hatimu yang lebar untukku membuat benih kebenaran firman itu bertumbuh, bersemi di sana dan berbuah di dalam kebersamaan kita. Saudara yang kekasih, ini memang tidak menjadi persoalan sederhana. Ini akan menjadi persoalan serius yang menggugat kita di dalam hidup keseharian pelayanan kita. Ya, bagaimana kemudian menemukan kebersamaan, bagaimana kemudian menemukan kesatuan di dalam pergumulan pelayanan yang dikerjakan. Ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita pikirkan. Ya. Saya ingat benar ucapan seorang senior saya, dia bilang begini, saya seringkali merasa kesepian dalam pelayanan ini. Kalau saya pikir-pikir hari ini saya makin ngerti kalimat dia. Iya, banyak orang di sekitar kita, tapi tidak tentu punya semangat yang sama. Banyak orang di sekitar kita, tetapi tidak tentu energi yang dikeluarkan mengerjakan sesuatu itu sama. Beban itu bisa berbeda. Itu sebab Yesus pun lonely. Aku seperti sendiri, aku seperti mau mati rasanya. Padahal muridnya ada yang lain-lainnya. Tetapi murid-murid itu kemudian ada yang opposite dengan dia, ada yang akan menyangkal dia. Mereka bersama-sama dengan Yesus, tapi hati mereka tidak bersama Yesus. Badan mereka bersama dengan Yesus, tetapi semangat pelayanan mereka bumi langit bedanya. Karena itu pelayanan selalu menyisakan ruang pergumulan bagi kita kalau kita mau sungguh-sungguh. Alangkah indahnya kalau kita mau melangkahkan kaki kita masuk ke dalam. Seperti kata dikatakan Paulus. Ayo kita melakukan sesuatu dengan timbal balik. Sehingga keterbukaan itu ada pada dua sisi dan bukan hanya satu sisi. Dan bagaimana kita melakoni dan bertanggung jawab pada kerjakan. Itu menjadi penting. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah seharusnya yang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Bagaimana memainkan peran kita dalam hidup keimanan kita. Bagaimana membuka ruang yang lebar untuk memahami kebenaran itu. Bergelut di dalamnya. Dan memiliki kebenaran itu dalam kehidupan kita. Ya, saya kira kalau kita orang tua mendidik anak. Terlalu sulit mengharapkan anak mengerti apa yang kita mau. Selalu akan ada miskomunikasi, bukan? Anak-anak akan merasa orang tua tidak mengerti apa yang mereka mau. Tanpa mereka mau tahu, apa mereka juga mengerti apa yang orang tua mau. Sehingga kemudian selalu dalam diskusi itu, satu ruang terbuka lebar, ruang lain hanya terbuka sempit. Sehingga kemudian tidak bisa menjadi satu dialog yang menyenangkan. Lalu kita pikir, iya ya, kadang-kadang didik anak susah ya. Kadang-kadang kita anak bilang, wah begini, ada begini, ada begitu. Tapi kalau kita mundur lagi ke belakang di waktu lampau, ternyata kita pun menjadi beban yang menyulitkan bagi orang tua kita. Ternyata kita pun bukan menjadi anak yang menyenangkan di waktu yang lampau. Itu baru konten di dalam hubungan orang tua anak dengan pengetahuan yang bersifat umum. Bayangkan, ketika itu berkaitan dengan apa yang disebut rohani bernilai benar dari dua orang. Yang bukan saudara sedaging. Dua orang yang berbeda. Bagaimana mau membuka ruang yang lebar? Ini menjadi tantangan yang serius, saudara. Oleh karena itulah pertandingan perkelahian dalam kehidupan ini. Harus kita lakoni dalam kejujuran yang penuh. Bagaimana memainkan peran kita. Bagaimana menjalani hari-hari kita. Ya. Ini menjadi sesuatu yang serius. Yang perlu untuk kita pikirkan dan betul-betul menjadi gairah kita dalam hidup keimanan kita. Sehingga dengan demikian, kita belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita belajar berjalan pada jalan yang benar itu. Belajar untuk betul-betul membuka ruang hati kita lebar-lebar. Sehingga ada sebuah diskusi yang mengalir, yang menarik di sana. Yang membawa kita pada pertumbuhan yang kuat. Kita tidak terjebak pada pemahaman yang sempit. Saya pikir ini akan membuka ruang yang sangat menarik dalam hidup pelayanan kita. Ya. Saya kalau menatap pekerjaan kekristenan, makin hari sebetulnya kita makin melemah. Ya, orang Kristen adalah orang-orang yang paling sulit untuk humble sebetulnya ya. Bagaimana belajar memahami satu visi dan bergerak bersama-sama. Tak gampang, saudara. Semua orang pengen punya visi dan semua orang ingin menjadi paling penting. Sehingga akhirnya kerjaan yang kalau disatukan kuat itu dipecah-pecah, pretel, jadilah kecil-kecil. Yang akhirnya tidak ada impact yang dari apa kita lakukan. Jadi kalau saudara melihat organisasi, saudara melihat di sekitar diri saudara, saudara akan menemukan itu. Ribuan lembaga Kristen di Departemen Agama sana. Tidak tahu berapa yang hidup. Berapa yang bekerja dan berkarya. Ya. Dengan segera mudah saudara akan menemukan banyak sekali brosur-brosur tentang pelayanan. Tapi tidak tahu apa yang dikerjakan. Ironis. Tapi itu terjadi. Kenapa ya kecil-kecil gitu ya? Karena ruang diskusi tidak selalu terbuka lebar. Sempit mencurigai.
tidak rela masuk dan membuka diri, mengakibatkan terjadinya pertikaian, dan kemudian ruang diskusi itu makin menyempit dan kemudian menutup. Sehingga tidak ada satu gairah yang muncul di dalam hidup kebersamaan umat yang membutuhkan ruang lebar untuk kita bisa berdialog satu dengan yang lainnya. Saudara tidak akan pernah bisa menerima orang lain kalau ruang hati kita terlalu sempit. Hanya untuk diri kita sendiri saja cukup. Orang lain tidak akan bisa masuk. Tapi ruang hati yang lebar akan bisa menerima banyak orang dan banyak pendapat untuk menguatkan, meneguhkan apa yang harus kita garap di dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi sangat perlu. Oleh karena itu di dalam dialog ini, Paulus berdialog dengan orang-orang di Korintus. Dia membicarakan bagai hal untuk pelayanannya dan apa yang sedang dikerjakan dan digarapnya. Dan kemudian dia meminta kepada orang-orang Korintus, dia langsung melompat kepada apa yang terjadi di sekitar mereka. Maka Paulus berbicara, janganlah kamu menjadi pasangan tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Oleh karena itu bukalah ruang hatimu yang sempit, supaya aku bisa berdiskusi kepadamu. Aku akan menyentuh kehidupanmu, pernikahanmu. Seharusnya kau tidak menjadi pasangan yang tidak seiman. Tapi kalau sudah nikah gimana? Maka Paulus nanti di pasal lainnya, bahkan di surat yang pertama sudah menceritakan bagaimana seharusnya suami tidak menceraikan istrinya. Ya, dan bagaimana istri tidak menceraikan suaminya. Sebaliknya, istri yang kudus hendaklah menguduskan suaminya yang tidak kudus, dan suami yang kudus menguduskan istri yang tidak kudus. Dia berbicara kepada jemaat bagaimana perkelahian pertandingan itu akan terjadi. Hendaklah engkau menolong suamimu untuk berubah lewat perilakumu. Ini menjadi menarik, saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu kualitas dalam kehidupan yang diajarkannya. Mau menceritakan seharusnya lah kita mengerti akan kehidupan dan berani bersikap. Tidak ada hubungan antara gelap dan terang. Nggak bisa itu. Oleh karena itu yang belum menikah, maka dia mengingatkan supaya jangan menjadi seperti itu. Terang tidak akan pernah bisa bersatu dengan gelap. Nah pada waktu ketegasan itu disampaikan, di tengah-tengah situasi toleransi yang tinggi. Ini kan jadi tidak populer ya. Akan banyak orang, wah terlalu ribet, wah terlalu sulit. Nggak akan mau kan ikut. Dan memang itu yang terjadi. Dalam suratnya Paulus merasa berapa kali dia dizolimi. Tercabik-cabik dalam pelayanannya. Tetapi dia bilang untuk Kristus itu aku rela. Bahkan lebih daripada itu. Kalaupun aku mati. Itu kehormatan bagiku. Semangatnya jauh lebih tinggi dengan apa yang dihadapinya. Saudara itu harusnya memacu semangat kita. Dan memicu kita di dalam kehidupan keseharian-harian kita. Kita meledak untuk Kristus itu. Kita berkreasi dan berkarya di dalam hidup ini untuk Kristus itu. Adakah semangat itu kita tumbuh kembangkan? Adakah gairah itu kita hidupkan? Inilah yang harusnya menjadi pergumulan kita. Inilah harusnya menjadi semangat kita bagaimana melayani Tuhan dengan sungguh dan sungguh dan sungguh dan lebih dan lebih dan lebih lagi. Ya. Kalau saudara merasa puas dengan apa yang saudara kerjakan, rutinitas. Saya pikir kita perlu berpikir serius ya, sebetulnya kita lagi melayani Tuhan apa enggak ya? Ya. Karena kalau rutinitas saja, apa bedanya kita pergi ke gereja, lalu saudara-saudara kita pergi sholat. Orang Hindu atau Buddha pergi ke kuil atau ke tempel mereka, apa bedanya? Sama aja kan? Kalau kita berbuat baik, bantu orang, pergi mission trip, orang lain juga sama. Dengan nama yang berbeda. Apa bedanya? Apa unggulnya? Oleh karena itulah mestinya kita memikirkan serius keunggulan kehidupan kekristenan kita. Yang membuat kita berbeda amat sangat antara gelap dan terang. Nah kalau ditanya, apakah kualitas hidup kita sama berbedanya dengan orang yang di sebelah? Betul-betul orang ini tampak gelap dan kita tampak terang? Itu gugatan yang menarik bukan? Apakah kemudian orang bisa melihat perbedaan itu? Dan saya selalu mengingatkan kepada kita. Jangan terlalu mencari-cari perbedaan itu. Sangat sederhana. Kau orang bisa dipercaya apa tidak? Simpel sekali kok. Iya kan? Jangan sampai orang tidak beragama atau orang yang nggak Kristen itu lebih bisa dipercaya daripada kita. Kamu orang yang komit nggak? Kalau ngomong dijalankan apa enggak? Jangan sampai orang sana lebih komit bisa dipegang omongan daripada kita. Kan gawat. Kamu orang tanggung jawab apa enggak? Simpelnya setengah mati. Ayo buka ruang yang lebar. Hati yang lebar untuk kita berubah kemudian menjadi seperti apa yang Tuhan mau tadi. Minimal, itu standar minimal pada nilai diri gitu ya. Kita menganut azas.
Aku adalah aku yang bisa dipercaya. Apa yang kukatakan akan kulakukan. Dan aku adalah aku yang bertanggung jawab. Apa yang kuterima akan kujalankan. Dan aku adalah aku yang berani menanggung risiko. Kalau berani berjanji, rugi hancur pun karena itu harus kutepati. Minimal. Ingat, itu kita baru masuk standar minimal orang yang punya kelas, orang yang berintegritas. Tidak perlu agamanya apa. Padahal kita mesti naik lagi tangga berikutnya, bukan? Bagaimana dengan nilai hidup spiritualitas kita? Hubungan kita dengan Tuhan kita. Oleh karena itulah saudara, pergumulan-pergumulan seperti ini harus kita lakoni dalam keseharian kita. Kita harus berkelahi dalam kehidupan kita, memainkan peran kita. Saya selalu berharap saudara tidak puas hanya karena ke gereja, lalu kita mendengar khotbah yang benar. Dan saya pun tidak akan pernah puas karena berkhotbah benar. Saya akan selalu menjadi problem kalau khotbahnya benar, hidup saya nggak benar. Itu jadi masalah yang serius buat saya. Dan itu bisnis dan pergumulan saya. Saya harap itu juga bisnis dan pergumulan saudara. Sesudah kita mendengar dan tahu yang benar, bukankah sudah seharusnya kita hidup yang benar? Berilah ruang hatimu untuk kebenaran itu. Sehingga kita tergarap dalam keseharian kehidupan kita, saudara. Hari-hari kita. Mengukur hidup kita sebetulnya gampang. Di mana kita ada berelasi dengan banyak orang. Lebih banyak masalah apa enggak? Itu aja sederhana ya. Kalau terlalu banyak masalah kita dengan sekitar orang di sekitar kita, patut kita juga bertanya. Ya, saya kurang apa kira-kira ya? Jangan serta-merta mudah hanya mempersalahkan orang lain saja. Oke, dia ada salah. Tapi tidakkah kita? Saya punya banyak kawan yang hidupnya nggak beres. Tapi mereka tenang untuk berbicara pada saya tentang ketidakberesan itu. Bagi saya satu peluang yang tersedia. Karena saya masih berteman dengan dia, maka ketidakberesannya. Saya berharap satu waktu Tuhan pakai saya untuk terus memberi kontribusi. Bagaimana dia mengerti apa itu yang benar. Tapi kalau saya sudah musuhan sama dia, mau ngomong apa? Nggak nyampe ya. Nggak akan pernah bisa. Oleh karena itu yang memikirkan bagian-bagian seperti ini menjadi ribet setengah mati. Lah kalau gitu saya mesti habis dong mikirin orang lain saja. Lalu saya kemana? Emang Yesus bilang, sangkal dirimu pikul salibmu. Maka Paulus berkata dengan bahasa yang mana nih? Di dalam relasi kita ini tolonglah. Jangan kau sempit membuka hatimu untukku. Bukalah selebar-lebarnya. Sehingga kita belajar understanding satu dengan lain. Ayo, kalau ada yang salah padaku tanya dan gugatlah. Tapi relakan aku memberitahumu apa yang salah. Maka dia masuk dalam hidup keluarga, dalam hubungan. Maka dia katakan, kalau kau mau menikah, jangan lagi pernah ambil yang gelap itu. Tapi kalau orang sudah menikah gelap dan gelap, lalu salah satu dengar berita Injil, lalu jadi terang. Problem muncul kan. Maka dikatakan, kau yang terang. Terangi pasanganmu, suami atau istrimu yang gelap itu. Tapi lucunya, kita yang bilang terang ini ya, kita yang yakin Kristen ini, seringkali justru menggelapi rumah kita. Bukannya menerangi ya. Saya selalu ingat cerita gampang yang sudah berkali-kali saya sampaikan, tetapi itu memang selalu menggelitik saya. Ya, ketika saya pelayanan di Jerman itu ada satu orang, suaminya Jerman, istrinya yang Kristen. Tiap kali saya perhatikan beberapa kali, suaminya itu datang. Saya baru ngeh itu waktu kita retreat, pergi juga. Saya baru perhatiin, ternyata tiap kebaktian dia itu nggak ada. Jadi datang, drop istrinya, terus jemput. Saya nggak waktu retreat kan ketahuan sekian hari. Loh, bukannya suami kamu kemarin ikut? Iya Pak. Loh sekarang mana? Pulang. Loh, bukan ikut acara? Enggak. Loh kemarin ngapain? Nganterin. Karena dia bawa barang apa? Bantuin panitia. Ntar besok juga jemput lagi. Saya mulai agak bingung ya. Ini orang baik amat. Tapi kok nggak mau masuk ke dalam gereja? Tiap kali kebaktian sesudah pulang retreat, ada kebaktian tambahan lagi, saya perhatiin. Sama juga. Ketemu lagi, terus ya gitu. Benar-benar gak ikut kebaktian. Terus saya bilang sama istrinya kan, kamu suamimu diinjili dong. Supaya dia kenal Kristus dan datang. Suamimu Kristen gak? Kristen Pak. Ayo dong kan lebih mudah lagi. Itulah problemnya Pak. Bilang istrinya sambil kecut senyumnya. Kenapa? Iya tiap kali saya ngajak dia ke gereja, tiap kali saya ngajak dia dan bicara, dia selalu jawab. Kamu mau saya ke gereja? Iya. Di rumah, siapa yang lebih sabar sama anak kamu apa saya? Istrinya diem. Karena memang suaminya lebih sabar. Siapa yang tepat waktu di rumah ini? Kamu apa saya? Istrinya diem lagi karena istrinya jam karet. Suaminya Jerman tulen.
Jamnya pas terus. Di rumah ini yang emosional siapa? Kamu apa saya? Istrinya diam lagi. Karena anak salah, istrinya cara cocoknya udah sampai ke ujung langit sana. Suaminya tenang dan kalem untuk memperbaikinya. Saya cuma tanya 3. Kamu sendiri yang bilang kan saya lebih baik. Mau nggak kamu saya berubah? Dari sabar jadi tidak sabar, tepat waktu jadi tidak waktu, tepat waktu lagi. Ya dari ngomong yang terlalu emosional, yang tidak emosional jadi emosional. Ya nggak mau dong. Makanya jangan ajak saya ke gereja. Kalimatnya ngenes ya. Kalau aku ke gereja, aku takut seperti kamu nanti. Gara-gara ke gereja, aku yang tadinya sabar jadi nggak sabar. Gara-gara ke gereja, aku yang tadinya nggak emosional jadi emosional. Gara-gara ke gereja, aku yang tadinya tepat waktu jadi nggak tepat waktu. Dia menggambarkan gereja itu hanya pusat kerusakan, saudara. Tetapi saya menemukan satu statement yang sangat memukul. Satunya lagi juga sama, Jerman suaminya, istrinya Kristen, tetapi yang ini suaminya selalu ke gereja. Dan pintar bahasa Indonesia, dan dia waktu saya ada di Stuttgart, dia mendampingi saya terus. Dan banyak sekali kita cerita-cerita. Lalu sama Pak Bingman, sorry, saya boleh bicara sebagai sama orang Kristen kan kepada Pak Bingman sebagai hamba Tuhan. Iya. Terus dia bilang begini, saya heran lihat teman-teman Indonesia yang ada di Jerman. Kenapa? Semua kan ke gereja, ke Kristen, orang Kristen. Tetapi saya tidak lihat mereka kalau omong bisa dipegang. Saya tidak lihat mereka punya responsibility terhadap tugas. Waduh, saya kedebuk gitu ya. Saya bilang, it's a true. Orang Kristen itu seringkali lipstick dalam keagamaannya. Dan ada satu case, satu orang itu dideportasi sebetulnya, karena nggak boleh lagi untuk meneruskan studinya, dia udah gelap. Jadi status dia mesti deportasi. Tapi belum ketangkap sama government. Dia tetap di situ. Dengan status penduduk gelap. Terus itu anak persekutuan. Pengurus lagi. Terus dia bilang, dia pengurus persekutuan. Sorry Pak. Kami di Jerman, enggak usah dikasih tahu pun, kalau memang bayar bus kami bayar. Kami di Jerman diajarkan peraturan. Apalagi ini Pak, dia punya visa sudah mati, visa studennya. Dia sudah statusnya deportasi, dia masih di sini berbulan-bulan terus. Kan dia jadi orang gelap. Apa ini Kristen Pak? Simpel ya. Saudara-saudara, saya kepukul, saya jawab sederhana. No. Dan dia orang yang paling sengit waktu rapat persekutuan mereka dan mengkritik. Kalau gini gereja mau jadi apa? Ya orang Indonesia selalu cari pembenaran. Ya kan situasinya gini, ya kan gitu, ya kan gitu. Padahal sih simpel ya. Kalau Tuhan mau apa sulitnya ya. Sampai akhirnya anak itu memang ditangkap oleh pemerintah dan dideportasi secara paksa. Malah jadi susah untuk balik. Ironis ya. Pengurus persekutuan. Saudara, bagaimana orang Kristen mau jadi saksi? Kalau hal-hal yang standar nilai, yang begitu mudahnya menjadi aturan negara tidak bisa dipenuhi. Bagaimana lagi tuntutan Tuhan? Wah lebih hebat itu. Karena itu mari kita mulai dari yang kecil supaya kita mulai berani yang besar. Nggak mungkin kita bisa lakukan yang besar kalau tidak mulai dari yang kecil. Karena itu, cobalah bersikap satu demi satu bentuklah dirimu. Supaya seperti yang Tuhan mau itu. Setuju, nobody perfect. But, all of us must to be, kan begitu ya. Perfect dong. Itu kan bisnis kita kan. Kita memang nggak sempurna. Tapi kita belajar sempurna karena Tuhan tuntut pada kita. Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Perkelahian kita, hari-hari kita, pergumulan kita. Ini yang harus kita lakoni saudara. Oleh karena itu tidak ada hubungan dikatakan antara gelap dan terang. Beranilah bersikap. Tapi bagaimana kita bilang terang kalau dalam hubungan seharian kita, warna kita gelap. Jadi tidak sama dengan masuk agama Kristen sama dengan jadi terang. No. Jadi orang Kristen terima Kristus, terang adalah kelihatan dari perbuatannya. Saya suka kritik Yakobus terhadap orang Kristen mula-mula. Kalian orang Kristen. Kau bilang kau beriman, kau Kristen? Omong kosong. Kau ngomong beriman tapi tidak ada perbuatan yang bisa dilihat. Lalu dia bilang, ini aku perbuatanku, mana imanmu? Yakobus mengkritik dengan kuat terhadap orang-orang Kristen yang selalu ramai dengan statement. Tetapi tidak dengan buah yang kelihatan. Nah oleh karena itu Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan mati. Bukan berarti perbuatan menyelamatkan. No, orang beriman pasti berbuat. Sekalipun yang berbuat belum tentu beriman. Tapi yang beriman pasti dong berbuat. Orang tidak beriman di luar sana banyak yang bikin baik. Apalagi kita yang beriman, harus lebih baik dong. Bagaimana kompetisi itu kita mau bilang kita terang, kalau tidak lebih baik.
terang nama gelap itu kan berarti lebih bisa menguasai, menunjukkan kelas yang tinggi kan. Nah, itulah pertandingan kita, saudara. Ini pergumulan kehidupan kita yang harus kita lakoni tiap hari. Bagaimana kita menjalani itu? Bagaimana kita memainkan peran itu? Oleh karena itulah dikatakan, jikalau engkau sungguh-sungguh berani hidup seperti apa yang Tuhan mau, maka dikatakan Tuhan akan bersama dengan kita, hidup di tengah-tengah kita, menjadi Allah kita, dan kita akan menjadi umatnya. Personal relationship with God yang sangat indah itu. Akan menjadi satu hubungan yang manis luar biasa. Kegairahan di dalam mengikut Tuhan itu, dalam mengiring Tuhan itu. Ini yang mesti kita pikirkan, saudara. Bagaimana kita memainkan lakon itu dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Ini yang mesti kita cermati dalam hari-hari kita. Bagaimana kita memainkan pertempuran kita. Oleh karena itulah dikatakan, supaya engkau menjadi umat Allah itu, supaya engkau dikenalinya dan disapanya. Keluarlah engkau dari hidup yang salah itu, pisahkanlah dirimu dari kegelapan itu. Jangan lagi gaya hidupmu sama dengan mereka. Bagaimana mungkin kau bilang kau anak Tuhan, tapi kau tidak mirip dengan Tuhan itu. Saya suka Alkitab, saudara, karena menampar saya. Saya suka Alkitab karena menelanjangi saya. Saya suka Alkitab karena ngomong apa adanya. Saya suka Alkitab karena nggak tendeng aling-aling. Saya suka Alkitab karena saya melihat diri saya telanjang di hadapannya. Saya suka Alkitab karena menolong saya melihat diri saya kurang dan saya harus berkelahi dengan diri saya. Bagaimana ya tidak berhenti? Ya, sering saya berkata di dalam mimbar ini, tahun ini saya ekstra capek. Banyak hal yang tadi sudah didelegasi tidak bisa lagi yang mesti dikerjakan. Tahun ini saya banyak mesti kerjakan karena saat samaan produksi TV kita tambah pula lagi. Rasanya energi terkuras ya. Beberapa target yang saya mau kerjakan sampai nggak kauber gara-gara itu. Padahal saya masih mau semangat untuk selesaikan itu. Sisi yang sama fisik juga tidak kemudian jadi lebih baik, lebih hebat, enggak juga. Tapi saya pikir ya, kalau bagian komitmen saja, kesediaan badan saja saya nggak bisa penuhi. Gimana kesediaan rasa ya? Padahal melakoni dengan badan jauh lebih mudah. Selama pride kita nggak keganggu kan? Tapi kalau yang badan saja enggak lah, bagaimana dengan rasa? Rasa pride kita. Pasti bumi hancur, nggak karu-karuan juga kita diam saja. Dan kita nggak akan ambil pusing dengan semua itu. Nah inilah yang mestinya kita pikirkan. Inilah yang mestinya kita lakoni dalam hidup kita. Berkelahi dengan hidup kita ini bagaimana menjadi umat Allah. Tapi hanya satu, berbedalah kau dengan yang gelap itu. Supaya kau menjadi umatnya dan dia bersama denganmu dan dia menyapamu. Siapa yang tidak pengen bersekutu dengan Tuhan? Tapi tolong bergairahlah terpisah dari dunia. Bergairahlah untuk tidak menjadi sama dengan dunia. Bergairahlah. Ya gampang itu. Saudara-saudara, saya senang sekali ketika seorang rekan saya, memang kita sama-sama terus dan dia selalu share ya. Dia bilang, Pak, saya gerinting rokok nih. Bagus. Ya. Ada satu momentum kemudian dia stop. Lalu kita cerita-cerita. Dan istrinya kemudian telepon saya beberapa kali. Ya. Dan dia bilang lagi, Pak, thank you loh. Kenapa? Waduh, suami saya banyak berubah di rumah. Saya paling bahagia kalau dengar itu. Thanks God. Berarti ada something yang memang benar yang kita kerjakan. Nah, saudara yang kekasih, mereka-mereka ini terus mengalami perubahan di rumah yang aktual. Dalam kesederhanaan di pergumulan mencari apa yang Tuhan mau. Dia tahu apa itu hitam, apa itu gelap. Dan dia dengan jujur belajar untuk berjalan ke terang. Karena dia tahu sih gelap itu apa. Ketika orang belajar seperti begitu, tidak mudah. Tapi kemudian terseok-seok, bangun jalan lagi. Bangun jalan lagi. Ini bukan orang miskin yang gak punya apa-apa sehingga mudah bergumul ikut Tuhan ya. Ini justru punya apa-apa semuanya. Bagaimana di fasilitas itu belajar untuk tidak kecemplung lagi secara salah. Saya senang. Ada nilai. Dan saya belajar dari situ. Saya sendiri dicerahkan oleh tiap kalimat itu. Oleh karena itu kepada kita semua menjadi pertanyaan serius saudaraku. Sejauh mana sebetulnya kita makin menjadi seperti apa yang Allah mau? Menjadi apa yang Tuhan mau?
Sehingga dikatakan aku akan menjadi bapamu, kamu akan menjadi anakku laki-laki, anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kita terpisah dari gelap, terpisah dari yang salah. Bersatu dengan Dia sang benar itu. Alangkah amat sangat indahnya. Bersatu dengan Dia sang benar itu berjalan dan orang melihat kualitas perbedaan yang ada. Bersatu dengan Dia sang benar itu. Sehingga akhirnya kebenaran itu nyata di dalam hari-hari kita. Camkanlah itu, pikirkanlah itu. Ya, ingat, dengarkan apa kata orang tentang kita. Banyak orang bilang kita jelek, banyak orang bilang kita nggak benar. Mari kita pasang kuping kita, siapa tahu mereka betul. Tapi bisa nggak mereka fitnah? Bisa saja. Jangan pusingkan kalau itu yang ada. Maka kalau dia fitnah, ya urusan dialah itu. Tapi kalau benar, mari kita perhatikan. Kita nggak suka dengan dia, tapi kalau kalimatnya benar, ya kita koreksi hidup kita. Berlomba benar, itu penting. Kalau dia benar lalu kita jadi benar, nggak ada nilai. Itu yang Tuhan bilang, buat apa kau baik pada saudaramu? Orang dunia pun sama, tapi baiklah pada musuhmu. Dia benar, kita benar, itu biasa. Dia nggak benar, kita tetap benar, itu yang luar biasa. Nah itu yang kita mesti pikirkan dan gumuli. Oleh karena itu saudaraku, bagaimana berkelahi di sana? Sehingga kita semua adalah orang-orang yang memiliki janji. Ayo dong kita menyucikan diri kita. Kalau memang anugerah Allah sudah diberikan pada kita. Masa iya kita tidak bersyukur dipilih dan diselamatkannya? Kecuali. Pilihan Tuhan kalian anggap murah, kalian anggap receh. Ya lain cerita ya. Murahan itu keselamatan. Murahan itu pilihan. Murahan itu anugerah. Ya, jadi hidup kita semau-mau kita dong. Betul gak? Tapi kalau memang kita bilang itu luar biasa, darahnya tidak ternilai. Pertanyaannya, apa yang kulihat dari hidupmu? Kan itu. Apa yang orang lihat dari aku? Kalau pelayananku tidak berapi-api, lalu ku bilang kasihnya berapi-api padaku. Omong kosong itu. Kalau ku bilang dia mati untuk aku menebus dosaku, dia mati di kayu salib. Tapi aku tidak pernah mau mati untuk dia. Ya bohong itu. Itu hanya ucapanku yang tidak memiliki bobot dalam realitanya. Karena itu kita bergumul, saudara. Kita lakoni, kita mainkan apa yang menjadi gugatan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian, kita menyucikan diri dari pencemaran jasmani dan rohani kita. Perhatikan, jasmani dan rohani kita. Ya, bagaimana kita memperhatikan itu? Saya suka kalimat ini untuk mengatakan apa? Kalau rohani, itu untouchable ya. Kalau saudara bilang saudara dekat Tuhan, bergumul dengan Tuhan. Ya kan saya nggak tahu hati saudara ya. Saya pun akan bilang saya setia, sungguh-sungguh dekat Tuhan. Saudara juga nggak tahu kan hati saya. Tapi waktu jasmani, apa yang kita lakoni, kita lakukan. Tangan ini buat apa, mulut ini buat apa. Saudara akan tahu kualitas saya. Saya suka itu. Ya mulut bisa buat fitnah. Bisa memuji Tuhan, bisa. Saya suka Yakobus mengatakan, dari mulut yang sama, keluar pujian, tetapi juga makian. Nah jasmaniku ini suci enggak ya? Tanganku ini bisa menolong orang yang jatuh, tapi bisa menjatuhkan orang yang jalan. Menjatuhkan atau menolong ya? Kakiku ini bisa kupakai untuk macam-macam, ke tempat salah atau ke tempat benar. Kemana dia melangkah? Maka all your activity, itu bahasa Paulus dalam Roma. Persembahkanlah tubuhmu, seluruh yang dikerjakan jasmanimu. Sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan pada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Seluruh kegiatan tubuhmu. Wow, gugatan yang serius. Bagaimana kita melakoni? Bagaimana kita menjalani? Ini pertandingan kita, saudara. Ya, karena itu orang lain boleh lambat, tapi kita harus cepat. Orang lain kalau mau tidur apa boleh buat. Kita harus bangun. Orang lain duduk dan malas. Apa boleh buat? Kita mesti kerja. Tapi tidak kita menjadi malas hanya karena orang malas. Dan tidak kerja karena orang tidak kerja. Tuhan tidak memberi ruang pada kita untuk itu. Karena itu sudahlah. Kalau dia nggak mau kerjakan, kita kerjakan. Ya, saya paling bingung kalau pelayanan jadi keributan. Oleh karena itu kita mesti berdoa terus dan berdoa terus dan berdoa terus. Kiranya Tuhan menolong kita. Sehingga pelayanan sungguh menjadi kenyamanan. Kalau kita mau ribut, ayo ribut sama setan. Yang gerecokin itu kan begitu kan? Ribut dengan hati kita. Supaya terkendali dan murni. Sehingga dengan demikian jalan kita menjadi jalan yang indah dan dikatakan apa? Dengan demikian
Kita menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Allah. Wow. Kalimatnya sangat menyenangkan ya. Dengan demikian kita memurnikan kekudusan kita. Kamu udah kudus? Bagus. Tapi seberapa kudusnya kan gitu ya. Jadi kalau saudara lihat emas batangan, ya emas segitu. Udah dibentuk. Tapi waktu biji-biji, ya cuma begitu. Waktu bongkah-bongkah, ya cuma begitu. Dibikin batangan, bagus loh. Tapi cuma batangan tok. Lalu batangan itu dipotong-potong lagi, dibikin cincin. Boy, keren banget loh. Iya kan? Makin value editnya itu makin tinggi namanya. Iya. Jadi value edit ini yang mesti luar biasa. Indonesia itu Freeport itu menghasilkan emas. Pasir emasnya dibawa ke Filipina, dikelolanya di Filipina. Sehingga teksnya menjadi rendah di sini, value editnya nggak ada yang nikmati Filipina sebagian. Sehingga jadi murah lah mengeluarkan emas itu dari bumi pertiwi Indonesia. Karena barang itu sudah jadi di Filipina, kosnya juga murah sampailah dia ke Amerika dan kemana-mana. Kita nggak kebagian value editnya. Sama dengan output kekristenan kita, bukan? Jangan jadi Kristen yang miskin. Apa value editnya kalau kita menjadi seorang Kristen? Makin hari. Sehingga tindakan kita menjangkau bukan saja orang Kristen. Yang nggak Kristen pun belajar dari kita. Kehadiran kita menjadi berkat bukan hanya buat gereja. Yang bukan gereja pun mengalaminya. Tidakkah kita rindu melakoni itu? Memainkan peran itu? Saya pikir ini harus menjadi pergumulan serius kita, saudaraku. Bagaimana terus berdoa, diperkenan oleh Tuhan itu. Tetapi ingat, supaya engkau menyempurnakan kekudusanmu di dalam takut akan Allah, maka hendaklah engkau terus menyucikan diri dari pencemaran jasmani dan rohani dengan memperbaiki hari-harimu, meningkatkan kualitas hidupmu. Indah ya. Dan jangan lupa. Semua itu berdiskusi tentang Senin sampai Sabtu. Tentang pagi sampai sore. Apa aja yang kita lakukan. Apa aja yang kita garap. Jangan sampai waktu kita terbuang percuma tanpa arah. Kalau kamu duduk diam, ngelamun setengah jam, kagak ada hasilnya. Padahal kamu nolong orang angkat kursi setengah jam, berapa kursi itu ya? Angkatlah, jangan ngelamun. Gimana sih? Kalau kamu cuma bisa berkeluh kesah, kenapa gini. Berapa lama kamu keluh kesah? Ya ampun, habis 40 menit. Coba kalau kamu nggak keluh kesah. Yang kamu ributkan ini nggak beres, itu nggak beres. 40 menit kamu bereskan. Yang tidak beres itu sisa separuhnya. Separuhnya sudah beres. Tapi karena kamu ribut terus 40 menit, tambah lagi waktu terbuang, ya nggak beres. Tetap aja nggak beres. Makin tambah nggak beres lagi karena kamu ribut mulu. Simple ya. Ayo kita mulai yuk, gapa yuk. Dan saya berdiri untuk berkata kepada tiap saudara. Percayalah berkat Tuhan itu limpah dalam hidup ini. Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan pimpin kita. Ya, bagaimana pelayanan itu menjadi menggairahkan. Saya jujur ya, kalau dengar satu orang cerita, aduh Pak terima kasih, aduh Pak saya gini, aduh Pak ini. Bagi saya itu upah pelayanan. Bagi saya upah pelayanan itu bukan urusan uang. Ya. Yang saya ingin katakan apa? Nggak mati kamu, nggak kere kamu, nggak susah kamu kalau kamu melayani Tuhan. Ingat itu. Tetapi maafkan saya, akan susah kamu, akan berat kamu kalau kamu tidak sungguh-sungguh bermain-main. Lebih bagus kau hitam kalau memang mau hitam. Jangan hitam putih. Zebra itu ya. Kalau mau jadi kelinci lah putih semua begitu kan. Kalau mau hitam-hitam lah semua, jangan belang-belang lah. Artinya apalagi kita bilang, hiduplah yang benar, ikuti Tuhan. Tuhan tolong kamu. Saya ada pelayanan nih, jadi begini. Please. Memang rasanya berat sekali. Akan muncul banyak persoalan. Tapi jangan lupa. Ketika kita makin dimurnikan, disucikan di jasmani kita. Tuhan akan kuatkan, mampukan. Dan kita menikmati berkat yang indah. Ya, saya bersyukur tiap minggu. Saya bisa bilang tiap minggu. Selalu bertambah teman satu. Dan saya kalau tambah teman satu, terus makin dapat, terus makin dekat, rasanya seneng banget gitu ya. Jadi teman. Bagi saya itu teman adalah investasi yang menyenangkan. Karena artinya di mana kita ada dan banyak kawan kita, ya hanya satu yang memungkinkan kalau hidup kita teruji. Dan teman ini akan bisa jauh dari kita. Kalau dia dengar kabar miring tentang kita, bukan? Pasti akan lari satu-satu. Nikmati gairahmu. Jalani hari-harimu. Buatlah orang yang gelap itu melihatmu dan bertanya,
Mengapa terang itu ada padamu? Kesempatan kita untuk bercerita. Yesus menerangi aku. Maka kau mengenal terang itu. Dan dia duduk diam mendengarkan kisahmu. Bukankah itu indah? Itulah hidup kita. Semoga terbuka hatimu lebar-lebar untuk menerima kebenaran itu. Menaruhnya di dalam batinmu. Seperti kita belajar dari Paulus. Yang sangat terbuka terhadap kebenaran. Rela dibentuk seperti apa yang Tuhan mau. Tidakkah sekarang harusnya kita? Tuhan memberkati kita. Tuhan menyertai kita untuk memainkan peran kita. Memisahkan diri dari dunia. Terang tidak sama dengan gelap itu. Tapi hai terang, semakin benderanglah engkau. Sucikanlah jasmanimu dan rohanimu. Hari-hari yang mudah yang terukur oleh orang lain. Sampai yang dalam yang Kristus lihat dalam hidupmu. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertaimu dan percayalah. Hidup ini akan terasa sangat indah bersama dengan Dia, di dalam Dia. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.